Allah begitu sangat banyak ragamnya. Apa yang kita ketahui dari kitab suci dan sebagainya itu hanya sedikit sekali. Masih banyak sekali makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang tidak kita ketahui. Di antaranya ada setengah manusia, setengah tumbuhan, setengah manusia, setengah hewan, setengah manusia, setengah jin, setengah manusia, setengah malaikat, setengah jin, setengah malaikat. Ada yang kelihatan saat terang dan tidak kelihatan saat gelap. Ada yang kelihatan saat gelap dan tidak kelihatan saat terang. Ada yang nampak sangat besar dari kejauhan, namun tampak sangat kecil dari dekat. Jadi apa yang kita ketahui dari makhluk-makhluk Allah ini sangat sedikit sekali. Ibarat kata hanya seujung kuku dari ilmu Allah. Jadi di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman berbagai macam khodam dan spirit, baik itu spirit dari golongan jin, siluman, dan sebagainya. Dan saya terangkan ini pun sangat sedikit sekali, masih sangat banyak sekali makhluk Allah yang Allah ciptakan. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau perbedaan antara jin dan spirit. Spirit memiliki elemen tunggal, yaitu api, air, tanah, dan udara, seperti yang kita ketahui. Kalau para praktisi spiritual itu sudah sangat paham akan hal ini ya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa jin termasuk daripada golongan spirit, dan spirit tidak semuanya itu jin. Dan secara garis besar spirit ini memiliki tuah, dan itu dibagi menjadi 4 golongan, yaitu pertama untuk proteksi, kedua untuk pengasihan, ketiga penyembuhan, dan keempat untuk kerezekian. Oke, jadi tidak lama-lama saya akan perkenalkan kepada teman-teman bermacam ragam itu bentuk atau nama dari spirit dan khodam itu tadi ya, sekaligus fungsi-fungsinya. Jadi pertama kita perkenalkan dari golongan jin, yaitu jin marit. Siapa sih yang tidak kenal jin marit di dunia spiritual dan supranatural? Jin yang tercipta dari api yang biru, jin terkuat di dalam sejarah, yang dianugerahi oleh Tuhan kemampuan dan kekuatan yang sangat kuat, taktis dan strategis, dan memiliki kemampuan manipulasi tingkat tinggi. Meskipun pada dasarnya jin bisa berubah bentuk, namun marit paling sering mewujudkan diri mereka sebagai pria atau wanita dengan warna kulit kebiru-biruan. Itulah ciri khas mereka. Mereka juga dikenal sebagai ras jin dengan kebanggaan yang tinggi, dapat mengabulkan apapun keinginan Tuhan. Oke, next ya. Ini selanjutnya adalah jin emas. Mereka adalah bangsawan dan mereka selalu hoki. Apapun yang mereka kerjakan akan menjadi emas. Mereka sangat dermawan karena meyakini karma baik. Segala sesuatu yang dikerjakan akan menjadi uang dan uang. Nah, ini berikutnya jimatan semar. Ini sudah sangat familiar sekali ya di dunia supranatural. Jimatan keris semar mesem atau senyum dipercaya dan dikenal sebagai ahli dalam membantu manusia dalam hubungan asmara. Selanjutnya adalah spirit atau khodam Om Yang Jimbe. Pada zaman dahulu, Om Yang Jimbe adalah khodam penunggu keris. Kehebatannya dalam menarik rezeki dan melancarkan perniagaan sudah diakui. Ini sangat cocok sekali ya untuk dimiliki pengusaha sebagai spirit atau khodam pendamping. Oke, next berikutnya ini adalah Red Lady. Red Lady atau yang dikenal di Indonesia sebagai kuntilanak merah. Tapi yang ini bukan kuntilanak ya teman-teman ya, tapi melainkan sesosok wanita yang sangat cantik. Keahliannya dapat diandalkan untuk urusan ikat memikat si lawan jenis. Berikutnya adalah spirit atau khodam Bahamut. Dikenal sebagai raja para naga. Bentuknya yang mirip naga
namun dapat berdiri tegak, tinggal di dasar laut, dan ada juga yang di dalam tanah dan di atas gunung. Memiliki kemampuan dapat memanggil naga lainnya untuk membantu hajat. Berikutnya adalah Hodam atau spirit pendekar. Spirit atau Hodam khas Nusantara ini merupakan spirit legendaris, dikarenakan sejak zaman dahulu para praktisi supranatural sering menggunakan pendekar sebagai Hodam pendamping dalam urusan kesenian dan bela diri. Karakternya yang tegas dan memiliki wibawa tinggi digunakan sebagai spirit atau Hodam proteksi pendamping yang dapat diandalkan. Berikutnya ini Buto. Sudah terkenal ya dari kalangan perniagaan kecil hingga pengusaha untuk menjadikan benteng dari pesaing bisnisnya maupun penglarisan tempat. Sangatlah merepotkan bila ada musuh yang memiliki perewangan yang satu ini. Berikutnya spirit atau Hodam harimau atau macan. Spirit atau Hodam yang tak asing lagi dalam tataran Nusantara Indonesia ini terkenal keahliannya dalam bidang proteksi, dan dalam kesenian maupun bela diri asli Indonesia pasti berbau ras ini. Berikutnya spirit atau Hodam peri. Makhluk mungil yang biasa berdiam diri di pohon atau bunga ini memiliki pergerakan yang sangat lincah. Mereka banyak memiliki ras dan golongan, berjeniskan tergantung dalam suatu elemental seperti air, angin, tanah, dan lain-lain. Spirit satu ini dapat membooster aura positif pemiliknya. Oke, berikutnya adalah Dayang Jawa. Sosok wanita anggun dan menggoda adalah ciri khas dari ras Dayang Jawa. Mereka biasa ditemui di istana-istana sebagai pelayan raja. Aura mereka yang menggoda cocok digunakan sebagai pegangan khusus pengasihan, membuat aura kita nyaman di sekitar orang lain. Berikutnya Singo Barong. Dalam tradisi kesenian khas Jawa, Singo Barong sangatlah kental berbaur di kalangan seniman-seniman handal. Setia membantu tuannya dalam menarik rezeki dari segala penjuru, menjadikan spirit jenis ini masih sangat eksis di kalangan pengusaha dan pembisnis saat ini. Oke, berikutnya spirit atau Hodam naga emas. Spirit naga emas merupakan spirit dengan kemampuan yang sangat baik dalam hal kerejekian. Maka dari itu sering digunakan para pedagang dan pembisnis. Selain itu juga pemegangnya sering mendapatkan keberuntungan yang tak terduga terkait kerejekian. Anda pengusaha atau pembisnis, ya tentunya spirit ini sangat cocok untuk Anda. Berikutnya spirit atau Hodam naga Jawa. Memiliki kekuatan yang besar dan kesetiaan yang tinggi terhadap tuannya. Mampu melaksanakan beberapa hajat dalam satu waktu. Tidak sembarangan orang memiliki spirit atau Hodam jenis ini. Next ya, berikutnya adalah spirit atau Hodam pertapa. Spirit satu ini tidak kalah hebatnya teman-teman. Mereka tenang, namun sangat handal dalam berbagai keperluan pemegangnya. Spirit yang memiliki kemampuan beragam ini akan cocok menjadi pegangan praktisi dan akan setia membantu tuannya untuk segala hajat. Berikutnya adalah Barong Mas. Dalam mitologi masyarakat Bali, Barong Mas dianggap sebagai sosok yang suci dan melambangkan kebijakan juga kesejahteraan. Tarian Barong mengalahkan Rangda sebagai perlambang kemenangan kebijakan. Dalam supranatural, Barong Mas dikenal ampuh untuk menarik pelanggan maupun melancarkan rezeki. Berikutnya adalah ini saya kasih nama Dementor ya teman-teman ya. Saya tidak tahu nama aslinya apa ini sebutan untuk makhluk ini atau spirit ini. Namun dia lebih mirip seperti yang ada di film Harry Potter kalau teman-teman tahu ya, Dementor. Jadi spirit atau Hodam ini energinya yang hitam pekat dapat dirasakan oleh orang awam sekalipun. Kemampuannya dalam hal proteksi, pagaran diri, lingkungan, gedung sangat dihandalkan. Banyak yang tidak mengetahui bahwa beberapa kelebatan jubah hitam adalah eksistensi dari spirit ini. Berikutnya, siluman buaya. Salah satu ras yang terkenal di Indonesia, ras satu ini menguasai perairan dan danau. Memiliki daya kekuatan yang besar dan kesetiaan yang tinggi kepada tuannya. Siluman buaya diyakini dapat membantu dalam hal proteksi, menarik rezeki dan pengasihan. Berikutnya adalah boneka Kumantong. Nah, teman-teman, Kumantong ini spirit atau Hodam yang berasal dari negeri Thailand. Bagi
Bagi yang belum tahu silahkan searching aja di Google itu ya, definisinya tentang gumantong itu jelas. Sini saya menjelaskan gumantong, spirit atau khodam gumantong ini dapat membantu dalam kerezekian, baik usaha dan karir, membantu dalam meningkatkan pelanggan, mempererat hubungan kerja dan bisnis. Selebihnya nanti teman-teman bisa cari di searching saja di Google ya tentang gumantong. Berikutnya spirit atau khodam serigala putih, membuat diri memiliki aji beraja musti. Mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia supranatural itu tahu aji beraja musti itu apa ya. Berikutnya itu fungsinya itu sebagai pagar gaib yang kuat, meningkatkan kepekaan diri, menambah wibawa diri, ditakuti bangsa jin, memiliki pukulan penghancur khodam, kebal terhadap serangan ilmu hitam, anti santet, terhindar dari kiriman gaib seseorang yang berniat jahat. Nah ini yang terakhir ya, spirit atau khodam elang putih, sosok khodam yang memiliki energi gaib yang sangat kuat untuk perlindungan. Bukan hanya mampu memberikan perlindungan terhadap Anda pribadi, namun juga mampu memberi perlindungan terhadap usaha atau bisnis Anda, serta rumah Anda. Ini cocok sekali ya bagi Anda yang mendambakan keselamatan diri, keluarga, serta bisnis Anda. Itu dulu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman, beragam jenis spirit dan khodam beserta fungsi-fungsinya. Oke teman-teman, terima kasih apabila teman-teman menyukai video ini, silakan di like. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video kami yang terupdate tentunya. Dan juga jangan lupa di komen-komen ya, silakan di komentar, dan komentar yang bijak. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.